Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, selamat tahun baru. Kiranya damai sejahtera dan sukacita Kristus senantiasa menyertai saudara-saudari sekalian. Renungan hari ini berjudul Kebaikan Terbesar. Bahan bacaan kita terambil dari Roma 2 ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Saya yakin kebanyakan orang Kristen kalau ditanya Tuhan baik atau enggak, akan menjawab iya, atau malahan menjawab amin, haleluya, dan lain sebagainya. Tentu saja kita patut mengakui kebaikan serta kemurahan Tuhan dalam setiap area hidup kita. Namun demikian, saya tertarik dengan jawaban pertanyaan berikutnya. Dalam hal apa Tuhan baik kepada saudara? Biasanya jawabannya adalah Tuhan itu baik karena Ia memberikan kelancaran bisnis. Tuhan itu baik karena saya sehat-sehat, doa saya dijawab, dan seterusnya. Nah, sekali lagi kita patut mengakui kebaikan serta kemurahan Tuhan dalam hal-hal ini. Banyak bagian Alkitab yang mengajak, bahkan memerintahkan kita untuk bersyukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Namun demikian, kalau pengakuan atas kebaikan serta kemurahan Tuhan hanya berdasarkan pemberiannya yang baik, enak, dan nyaman, maka kita sebetulnya sudah mendistorsi karakter serta kebaikan Tuhan itu sendiri. Kita akhirnya tidak bisa atau bahkan tidak mau tahu saat Tuhan memberikan kepada kita hal-hal yang buruk, menyakitkan, atau mungkin tidak nyaman sama sekali. Hal ini jugalah yang menjadi salah satu pertanyaan penting di dalam kitab Ayub. Ayub berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Ayub 2 ayat 10. Jadi, bagaimana seharusnya kita berpikir tentang kebaikan Tuhan terhadap kita? Bagaimana kita sebagai pengikut Kristus seharusnya menjawab pertanyaan, dalam hal apa Tuhan baik kepadamu? Jawaban singkatnya demikian. Kebaikan terbesar yang Tuhan berikan kepada kita adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ini harus selalu menjadi starting dan ending point kita. Bahkan dapat dikatakan setiap kebaikan yang kita alami sebesar atau sekecil apapun, Allah berikan untuk membawa kita kepada Yesus. Ingat kembali bahwa setiap bentuk berkat, kemurahan, dan kebaikan Tuhan di dalam hidup saudara, sesederhana atau semewah apapun, entah tadi siang saudara menghabiskan sisa makanan di kulkas atau mendadak ditraktir oleh rekan saudara makan di restoran, pernahkah saudara berpikir bahwa semuanya itu datang dari Tuhan? Ia memakai semuanya itu untuk membawa saudara kepada Yesus, kebaikannya yang terbesar. Jadi, selalu ingatlah hal ini. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terus ajarilah kami untuk melihat Engkau baik di dalam setiap hal di dalam hidup kami. Sehat, sakit, suka duka, sukacita, tertawa, air mata, semuanya menjadi bagian yang Tuhan izinkan supaya kami senantiasa melihat Engkau, Yesus, pemberian terbesar di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami akan kebenaran firman Tuhan ini. Kami mau menghidupinya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.